Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Jangan nanti selesainya nggak terlalu ngaret. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan melanjutkan sesi Jumat lalu. Jadi ini fix ya, kita pindahin Rabu pagi ya. Rabu pagi jam 10 ya. Jadi tidak ada kelas di hari Jumat. Kelas saya maksudnya. Minggu lalu baru sampai validitas ya. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Miss. Kameranya boleh diaktifkan. Semuanya SPSS-nya sudah aktif, sudah dibuka, laptopnya sudah nyala. Oke, yang hari ini mau share screen siapa? Siapa yang mau share screen? Oh, kita bahas dulu tentang validitas. Kemarin saya agak lupa di Jumat itu kan saya gangguan sinyal ya. Kita membahas tentang validitas dan reliabilitas ya, kalau tidak salah, benar nggak? Iya, Miss, tapi sekilas belum mendalam ya. Oke, kalau definisinya validitas sama reliabilitas itu berkaitan erat dengan apa sih kalau dalam suatu penelitian? Instrumen ya, instrumen. Nah, validitas dan reliabilitas itu biasanya dipakai untuk mengukur ya apakah suatu menjadi standar ya, apakah suatu instrumen itu layak dipakai. Nah, definisi valid sendiri artinya apa? Seingat ya minggu lalu? Valid itu apa ya? Tepat ya, Miss. Tepat. Sudah ya, sudah 23 orang. Tepat? Kalau misalnya kita mau mengukur berat badan bayi, ya kan? Menggunakan timbangan digital injak. Itu kira-kira valid atau tidak? Enggak. Kenapa? Tidak. Enggak sesuai sama Standar. Karena enggak sesuai dengan standar untuk tidak sesuai dengan standar apa? Untuk penimbangan berat badan bayi. Yang menjadi masalah di sana apanya? Keakuratan hasilnya. Keakuratan apa, Zahra? Hasil. Oke. Karena timbangan injak tidak detail hingga satuan gramnya ya. Kita tidak bisa melihat satuan gram. Sedangkan untuk menimbang berat badan bayi biasanya dihitung dalam satuan gram, bukan satuan kilogram. Kemudian, mengukur suhu dengan termometer infrared ditembakkan ke lengan. Valid atau tidak? Ketawa Zahra. Zalma, ayo Zalma, kameranya mana? Puspa kok melintang begitu? Saya pusing lihat aja ya Puspa. Iya, Miss, aku lagi izin ya, Miss, ya, vaksin. Ya. Tahu ntar nangkep apa enggak? Zalma lagi apa? Mengukur suhu dengan termometer infrared yang ditembakkan ke telapak tangan. Valid atau tidak? Enggak.
Kenapa? Yang di gini ya, Mi. Iya. Valid kalau itu. Valid. Ada Ya, yang kan bisa berpandangan ke lain? tangan sama ke ini. Oke. Alika, Iya, Miss. menurut kamu gimana? Mengukur suhu dengan termometer infrared yang ditembakkan pada telapak tangan atau lengan? Valid, Miss. Valid. Kenapa? Kenapa ya? Karena kan sekarang kan banyak digunakan juga ya, Miss. Kalau misalnya nggak valid, kenapa banyak digunakan? Baik. Baik. Kalau kata Rasul itu yang paling banyak masuk surga, masuk neraka sih. Itu yang paling banyak dilakukan oleh orang, apakah itu yang paling benar? Menjamin tidak? Tidak ya. Ramadan, menurut kamu gimana? Kita diskusi aja, nggak apa-apa, supaya bisa membuka wawasan kita. Iya, Ramadan. Iya, Miss. Menurut kamu gimana? Valid sih, Miss. Valid ya. Valid kalau menurut saya. Iya. Oke. Epidemiologi loh. Masalah pengukuran nggak boleh tawar-menawar ya. Nantera. Nantera masih magang ya, Nantera? Iya, Miss, masih. Kalau menurut Bisa saya, nyimak? Menurut kamu gimana? iya, masih bisa. Masih bisa, Miss. Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya Valid sedikit valid sih, Miss. Ada sedikitnya. Kenapa? Kenapa tuh? Iya. Karena kalau alatnya itu kayak mungkin batunya agak habis gitu kan, kalau misalnya termogram gitu kan pakai itu batu baterai. Kalau misalnya batunya kurang apa namanya, sedikit mau habis, mungkin agak kurang benar gitu angka pengecekannya gitu, Miss. Oke, lebih kepada sumber daya ya, supply baterainya ya, yang dipertimbangkan ya. Oke, Karima? Iya. Kalau saya sih kurang efektif ya, Miss. Lebih efektif Saya kan nanya di valid atau tidak, bukan efektif, beda loh maknanya. Valid atau iya. tidak? Sedikit tidak valid, Miss. Ada sedikit ya. Kenapa sih tidak yakin? Jawab dengan yakin. Karena kan kalau misalnya di jidat itu lebih ketahuan ya suhu alatnya itu lebih pas aja dengan apa sih namanya, Miss? Intinya gitu, Miss. Gimana? Afia bisa dengar saya? Beda-beda nih pandangannya ya. Tapi secara umum mengatakan valid. Kalau kata Alika di mana-mana dipakai komis gitu. Masa nggak valid kalau nggak dipakai gitu ya? Masa nggak valid kalau dipakai di mana-mana gitu ya? Ayo. Berarti kalau kayak gitu kerjaan kita udah selesai ya? Ya nggak sih? Iya. Afia. Dia bisa nyimak saya? Oke. Kalau bicara tentang alat, ya, alat ukurnya, validitas alat ukur, dia mengukur suhu, itu bisa kalau sudah ada mereknya gitu ya, kemudian di dalam, biasanya untuk alat-alat yang sudah terstandar nasional ataupun internasional, kalau yang nasional kan Alkes itu harus standar Kemkes ya, untuk validitasnya, akurasi dan presisi biasanya kalau untuk alat ya, beda lagi dengan kuesioner ya. Ini kita ngomongin kan kalau termometer alat ukur yang mesin gitu ya, mesin base, bukan kuesioner base. Nah, kalau yang alat ukurnya mesin base, kita menggunakan istilah akurasi dan presisi. Akurasi itu adalah validitasnya ya. Akurasi adalah validitas dari sebuah alat ukur yang mesin base ya, berbasis mesin. Nah, saat termometer itu digunakan ketika kita menggunakan yang memang sudah terstandar kalibrasinya ya, berdasarkan standar Kemkes misalnya ya, sudah masuk registrasi Kemkes, kemudian SNI gitu ya, atau yang standar internasional, kemudian menggunakan baterai yang baru gitu istilahnya, tidak ada kendala dengan alat ukur itu, alat ukur itu valid. Alat ukurnya ya.
Oke, alat ukurnya valid. Kita lagi ngomongin alat ukur. Oke, tetapi ketika alat ukur yang valid itu diperiksakan ya atau digunakan untuk memeriksa suhu pada tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk mengukur suhu, maka hasil ukurnya, jadi ada alat ukur, ada hasil ukur ya. Hasil ukurnya yang kita nyatakan tidak valid. Alat ukurnya tidak bermasalah ya, selama yang kita pakai tadi jelas, mereknya jelas, sudah terregistrasi, terdaftar gitu ya. Kemudian memang kalau dia pakai baterainya yang digunakan, karena kita penggunanya kita pastikan itu kita gunakan baterai yang baru sehingga tidak ada kesalahan dalam pengukuran. Nah, tetapi yang diukur ya, media atau subjek yang diukurnya itu salah ya, maka hasil ukurnya bisa bernilai tidak valid. Maka biasnya ada di mana? Biasnya bukan ada di alat ukur, tapi ada di hasil pengukuran karena subjek yang diukurnya salah. Ya, kalau mengukur suhu itu harusnya di mana sih? Suhu paling akurat diukurnya di mana? Apa? Orang Di kesmas ketiak, Miss. ketiak itu Di ketiak. 6. Ya, Puspa, ketiak itu nomor 2. Ya, tapi kalau di tempat umum nggak mungkin kan masukin termometer ke ketiak orang. Nah, yang paling kalau menurut standar ya, mengukur suhu yang paling tepat itu di mana? Di anus. Ya, untuk mengukur suhu yang representatif dengan kondisi suhu tubuh yang sebenarnya, yang paling mendekati ketepatan ukur adalah pemeriksaan di anus. Ya, jadi kalau misalnya bayi demam gitu ya, ukurnya tuh termometer di kita nggak masalah. Yang panjang itu ya, yang ditempel, yang di ujungnya ada konduktornya, itu dimasukin ke anus. Itu sebenarnya ya untuk mengukur suhu tubuh yang sebenarnya, tapi itu biasanya hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Kalau misalnya kondisinya seperti sekarang tempat umum, paling tidak pemeriksaan suhu itu dilakukan di pelipis ya, di dahi. Kenapa tidak boleh di telapak tangan atau di lengan? Karena apa? Karena lapisan kulit di setiap permukaan tubuh manusia itu berbeda-beda. Tadi yang kedua Puspa bilang di ketiak. Ya, betul. Di ketiak merupakan tempat terakurat kedua setelah di anus. Lipatan sebenarnya, di lipatan-lipatan, nggak cuma ketiak. Lipatan ketiak boleh, di di lipatan paha boleh ya. Selangkangan, itu kan lipatan ya. Itu boleh. Di lipatan lutut boleh ya, di lipatan itulah yang menjadi tempat yang representatif untuk mengukur suhu tubuh kita sebenarnya. Kalau di permukaan seperti di dahi saja sebenarnya sudah tidak begitu akurat, tapi masih lebih baik dibandingkan mengukur suhu di telapak tangan ya, gitu. Nah, kita ngomongin validitas tadi, alat ukurnya valid, tapi hasil ukurnya tidak valid. Kenapa? Karena subjek yang diukur itu tidak tepat gitu ya. Jadi kalau validitas yang kita bicarakan tentang alat ukur adalah sejauh mana alat ukur itu mengukur suatu data, mengukur suatu subjek dengan tepat. Ya, jadi kalau misalnya dia mengukur suhu ya suhunya yang seharusnya 36,5, kemudian karena dia ngukurnya itu di jidat jadinya 36 saja, atau bahkan bisa sampai 35,7 misalnya, cenderung lebih rendah dari suhu yang sebenarnya. Nah, itu kan ada rentang ya, ada rentang error ya, ya nggak? Yang seharusnya suhunya 36,5 misalnya, kemudian di suhu karena ditembakinnya ke jidat itu jadi 36, ditembakinnya ke telapak tangan jadi 35,7 misalnya, cenderung lebih turun suhunya. Nah, itu ada rentang error namanya margin of
error yang dapat ditoleransi ketika kita melakukan sebuah pengukuran. Makanya dalam ilmu statistik ya, kita perlu menentukan seberapa besar power atau kekuatan dari alat ukur kita yang nanti mempengaruhi kekuatan studi kita. Betul tidak mengukur kondisi yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita mau tadi suhu udah ya. Nah, sekarang kita ngomongin reliabilitas. Jadi tadi ngomongin validitas, paham ya? Valid. Ya, jadi apa sih definisinya valid? Seberapa tepat gitu ya sebuah alat ukur mengukur suatu subjek atau mengukur suatu data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu validitas. Kemudian reliabilitas. Kalau reliabilitas apa? Reliable. Kalau dalam alat ukur seperti termometer yang machine base ya, berbasis mesin, itu dia disebutnya sebagai presisi, precise. Ya, jadi ada istilah tadi kalau alat ukurnya machine base, validitas disebutnya akurasi. Kalau reliabilitas itu istilah yang digunakan untuk alat ukur yang berbasis kuesioner gitu ya, pedoman gitu, reliabilitas. Nah, kalau pada alat ukur yang machine base disebutnya presisi, precise. Apa artinya? Ada yang tahu nggak precise? Hilda? Hilda? Precise apa Hilda? Atau reliable apa? Hilda? Iya, Miss. Mm-mm. Kalau reliable yang kalau diukur berkali-kali tuh hasilnya sama ya, Miss ya? Hasilnya sama. Ya, kemampuan sebuah alat ukur untuk mengukur suatu subjek atau data yang jika diulang berkali-kali hasilnya adalah sama, ya, reliable. Reliabilitas berpengaruh terhadap generalisasi hasil. Jadi, kalau alat ukur yang kita pakai itu reliable, artinya hasil yang kita dapatkan dari penelitian kita itu merepresentasikan kondisi yang sebenarnya yang terjadi pada populasi. Makanya kenapa? Jadi untuk generalisasi tidak hanya dilihat dari teknik samplingnya, tapi juga dari ketepatan sebuah alat ukur. Ya, harus valid dan juga reliable. Jadi nanti kalau misalnya kamu melakukan sebuah penelitian dalam skripsi, kuesionernya kamu karang bebas, kemudian kamu nggak mau uji validitas reliabilitas, itu jangan bingung kalau hasil penelitiannya nanti tidak bagus. Ya, aneh, tidak berhubungan, proporsinya timpang, dan lain-lain. Berhubungan tapi kok OR-nya di bawah 1, padahal harusnya jadinya risiko misalnya. Itu hal-hal yang mungkin terjadi jika kuesioner kita atau alat ukur kita tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi itu mutlak, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau misalnya, ini saya sambil share ya. Terlihat? Ya, ini pasti semuanya sudah punya bukunya kan? Saya tidak tulis lagi di PowerPoint. Ini buku sangat mudah dipahami ya. Dan sangat enak dipakai untuk kita belajar secara otodidak gitu. Nah, cara mengukur validitas, tadi kan ini reliabilitas ya. Cara mengukur validitas suatu instrumen, nah dilakukan dengan melakukan korelasi antara skor masing-masing variabel dengan skor totalnya. Jadi sebenarnya kita berterima kasih kepada para ahli statistik yang terdahulu karena sudah bikinin R tabel ya. Sudah membuatkan R tabel bagi kita adalah skor sebuah validitas suatu data jika kita melakukan uji. Nah, biasanya uji validitas reliabilitas itu
dalam analisis kuantitatif itu diujikan hanya pada sebagian kecil dari total sampel kita. Ada standar itu kisaran 20 sampai 30 orang ya untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, patokannya ini ya, bila R hitung itu nanti yang menghitung SPSS ya. Jadi kita nggak usah hitung, cuman rumusnya ini. Jadi dapat R itu apa sih? R adalah hasil korelasi ya yang dibuat oleh Pearson. Ya, Pearson adalah salah seorang ahli statistik. Dari mana ya saya lupa ya. Jadi ini namanya R korelasi miliknya Pearson. Maka disebutnya Pearson Product Moment. Rumusnya seperti ini. Kita nggak akan bahas secara detail tentang jabaran rumusnya. Intinya adalah ketika dalam hasil SPSS kalau R hitung kita lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Artinya variabelnya valid. Berarti intinya R hitungnya harus lebih besar dari R tabel. Kalau R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka variabelnya tidak valid. Nah, cara membacanya gimana? Nah, sudah punya tabel R semua? Kelihatan di layar tabel R milik saya? Kelihatan? Oke. Cara membaca tabel R seperti apa? Kita lihat di sini contohnya. Tabel R untuk DF itu apa sih? Degree of freedom. Ya, degree of freedom itu kalau kamu belajar biostat intermediate, biostat inferensial ya, apa biostat deskriptif saya lupa. Nah, DF itu udah diajarin ya, degree of freedom cara menghitungnya seperti apa? Adalah jumlah sampel yang dijadikan subjek untuk uji validitas dikurangi 2. Ya, N dikurang 2, ini degree of freedom. Jadi misalnya kita jadikan 30 sampel sebagai subjek untuk uji validitas kita. Maka di sini 30 dikurang 2 berapa? 28. Jadi DF-nya adalah 28. Nah, pertanyaannya sekarang adalah tingkat signifikansinya. Ya, kita harus memilih dulu kita mau pakai berapa alfa yang berapa. Ya, margin of error-nya berapa? Alfanya berapa? 0,05 kah? 0,025 kah? 0,01. Kemudian ujinya satu arah atau dua arah? Apa bedanya sih uji satu arah sama dua arah? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya sih nanti dibahasnya tentang uji bivariat ya. Cuman kita mau diskusi dulu. Saya mau tanya, Amira. Bedanya uji satu arah sama dua arah apa, Mira? Kalau uji dua arah dia belum tahu arahnya, maksudnya resikonya cenderung ke mana, Miss. Kalau satu arah udah tahu semakin besar resikonya semakin mempengaruhi gitu. Kalau uji dua arah tuh baru cuma tahu antara kedua variabel ini berhubungan kayak gitu. Oke. Ada yang bisa memperjelas Kak uji satu arah? Tadi Amira sudah menjelaskan kalau yang dua arah hanya melihat antara dua variabel itu berhubungan. Tapi yang satu arah gimana? Saya kurang menangkap. Coba saya mau tanya. Ismiatun? Iya, Mas. Kalau uji satu arah itu, bentar. Gimana Ismiatun? Nabila. Kalau uji satu arah tuh apa? Putus di saya. Nabila? Lupa lagi, Miss. Lupa. Oke. Mega. Uji satu arah tuh maksudnya gimana, Mega? Kurang tahu, Miss. Kurang tahu. Dulu yang ngajar biostat siapa ya? Putri. Put. Iya. Uji satu arah apa maksudnya, Put? Kurang tahu, Miss. Oke, saya jelasin ya. Ya. Jadi ini berkaitan sama hipotesis. Jadi teman-teman, nanti dalam tahapan penelitian kamu, ya, uji validitas dan reliabilitas itu dilakukan hanya jika kamu sudah membuat
kerangka konsep dan hipotesis penelitian. Oke? Ya. Hipotesis penelitian kamu misalnya HA apa? H0 itu kan tidak ada hubungan ya. Ya, tidak ada hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian hipertensi misalnya ya. Tidak ada hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian hipertensi. Nah, itu kan H0 ya kan? HA-nya apa? Ada hubungan antara perilaku merokok dengan hipertensi. Nah, kalau bunyinya hipotesis seperti itu, artinya uji statistik yang kita lakukan itu adalah dua arah. Hubungan di sana ya, hubungan di sana kita tidak bisa menentukan apakah hubungannya positif atau negatif. Oke? Maka disebutnya dua arah. Dua arah itu artinya kalau kita gambarkan dalam sebuah kurva, ya, saya coba share. Ini nggak bisa, ntar dulu ya. Saya pakai PowerPoint aja. Saya share seluruh layar. Sudah kelihatan belum? Sudah, Miss. Ya. Misalnya nih ya, dalam layar PowerPoint saya menggambarkan sebuah kurva. Saya draw ya. Misalnya ini ada satu panah ya. Ini kaitannya sama kekuatan hubungan nanti ya. Maaf ya, meletot-meletot ya. Nah, ini adalah 0. Null value. Bukan 0 sih sebenarnya. Ini null value. Oke. Ini null value ya. Null value. Null value itu adalah nilai yang tidak bermakna. Null. Null itu kalau OR, null value-nya berapa OR? 1. Ya kan? RR juga 1. Biasanya di sini 1. Nah, di sini 0. Di sini tak terhingga, gitu kan? Di sini tak terhingga. Paham nggak nih sampai sini? Kita mau menguji hubungan. Ketika memang dia ada hubungan, ya, hipotesis kita benar gitu, ada hubungan antara perilaku merokok dengan hipertensi, ya kan? Nah, kita tidak tahu apakah hubungannya mengarah ke kanan, bersifat positif, ya kan? Ataukah hubungannya mengarah ke kiri, bersifat negatif atau protektif. Kalau misalnya pengukuran risiko kita ya, kekuatan risiko atau kekuatan hubungan yang mau kita gunakan pakainya OR, misalnya ya, ini OR, misalnya kita mau pakai OR, itu O ya, jadi D deh. O ya ini maksudnya. Ini O ya, OR. Nah, kalau ke kanan artinya apa? Semakin besar angka OR, semakin kuat hubungannya sebagai risiko. Artinya misalnya kalau OR-nya 3, ya, odds ya, pada mereka yang merokok 3 kali lebih besar dibandingkan pada odds mereka yang tidak merokok untuk terjadinya kanker paru gitu ya. Kok kanker paru, hipertensi gitu kan. Nah, kalau misalnya arahnya ke kiri ya, arahnya ke kiri taruhlah di sini misalnya. Berarti ini jadinya berapa? 0,5. Oke. OR-nya dapat 0,5. Apa makna 0,5 di sini? Odds pada mereka yang merokok ternyata bersifat protektif. Iya enggak? Sebesar 0,5 kali dibandingkan mereka yang tidak merokok untuk terjadinya hipertensi. Nah, dalam penelitian kita, jika kita menuliskan HA ya, kalau kita menuliskan HA di sini adalah Nah, HA-nya adalah ada hubungan, misalnya ya, antara perilaku merokok
dengan kejadian hipertensi. Ini kita nggak melihat arahnya. Oke. Jadi kata kuncinya di sini ada hubungan antara. Nah, kita tidak melihat arahnya. Maka ini disebutnya uji dua arah. Kenapa? Karena bisa mengarah ke kanan ataupun mengarah ke kiri. Oke, sampai sini paham nggak? Kira-kira. Paham nggak sampai sini? Bu, tolong dijawab. Sedikit, Miss. Sedikit? Ada yang mau ditanya nggak? Karima boleh. Sedikit. Saya pengennya paham betul. Ini baru Apa ya, masih kurang bisa diperjelas lagi, Miss? Sekali lagi. Ulang nih, benar saya ulang. Oke, nggak apa-apa. Iya. Perlu pelan-pelan ya. Nah, jadi dalam uji hipotesis, ya, saya mau tambahkan slide di sini ya. Jadi jenis uji hipotesis ya itu ada dua macam. Saya pakai hierarki saja. Oke. Nah, di sini ya, uji hipotesis ada dua macam. Ada yang disebut dengan satu arah. Ada yang disebut dengan dua arah. Skripsi-skripsi yang kamu lihat kebanyakan pada contoh miliknya kakak kelas itu adalah uji hipotesis yang dua arah. Kenapa? Yang dua arah ini definisinya adalah hanya melihat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Ya. Hanya melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kalau misalnya konsepnya ya, kita ngomongin di sini ada perilaku merokok dengan kejadian hipertensi. Oke. Nah, ada hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian hipertensi. Nah, kita hanya memprediksi atau berasumsi dalam hipotesis kita bahwa merokok punya hubungan dengan hipertensi. Tapi kita nggak tahu apakah hubungannya dia bersifat risiko ataukah dia hubungannya bersifat proteksi. Gitu. Orang yang merokok justru terlindungi dari hipertensi misalnya. Ya, gitu. Oke? Nah, ini disebutnya ada uji dua arah. Karena hanya melihat hubungan. Kita nggak tahu hubungannya kemana gitu. Gitu ya. Nah, kalau dalam melihat hasil kekuatan hubungan, jadi kan kalau dalam epidemiologi itu ada ukuran besaran suatu masalah kesehatan berdasarkan kekuatan hubungan ya, kekuatan hubungan. Kalau p-value itu hanya melihat ada hubungan atau tidak. Tapi kalau melihat kekuatan hubungan, pakainya apa? Ada yang tahu? Melihat kekuatan hubungan, pakainya apa? OR, Miss. OR. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada OR, ada RR, ya nggak? Ada AR, ya nggak? Attack rate, lagi belajar investigasi wabah kan belajar attack rate nanti. Ada PR, prevalence rate, ada POR, prevalence odds ratio, banyak ya. Ini sebenarnya di dasar EPI sudah dapat nih semua nih. Tergantung desain studi kita nanti pakainya apa. Ini berkaitan dengan desain studi ya. Tergantung desain studi. Nah, sebenarnya kalau OR itu dipakai untuk apa sih? Dia untuk desain studi case control. Ya, boleh nggak untuk cross sectional? Sebenarnya kurang tepat. Ya, tapi entah kenapa banyak yang memakai OR dalam desain studi cross sectional. Nah, kembali lagi ke sini. Saat kita melakukan uji hipotesis ya, dengan kerangka konsepnya nih, contohnya nih ya. Ini kerangka konsepnya misalnya nih. Ini bentuk kerangka konsepnya nih. Ya.
Misalnya ini, kerangka konsepnya seperti ini. Nah, di kerangka konsep ini kan kita nggak tahu kan, hubungannya merokok sama hipertensi gimana nanti hasil OR-nya. Apakah OR-nya itu bisa berupa angka yang lebih dari 1? Ya, kalau lebih dari 1 artinya apa? Dia arahnya ke kanan kan? Nah, apakah dia OR-nya kurang dari 1? Artinya arahnya ke kiri. Itu disebut uji 2 arah. Kenapa? Karena bisa ke kanan, bisa ke kiri. Gitu. Paham nggak sampai sini? Ya, paham. Paham. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang uji 1 arah. Ya. Kalau tadi yang dijelaskan oleh Amira, uji hipotesis yang 1 arah itu bisa melihat ya arah hubungan antar variabel dependen dengan independen. Contohnya apa? Uji hipotesis yang 1 arah. Ini contoh hipotesis 2 arah. Ya. Kalau yang 1 arah seperti apa? Ini H0-nya tadi misalnya tidak ada hubungan ya. Saya copy aja lah. Nah, ini adalah contoh hipotesis untuk uji 2 arah. Jadi maksud saya gini, kenapa sih panjang begini Miss jelasinnya? Kamu saat uji validitas reliabilitas jangan cuma ngikutin contoh doang, tapi paham kenapa kita ngambilnya tuh signifikansinya uji 2 arah, bukan uji 1 arah gitu ya. Paham ngelihat p-value 0,05 tuh yang ini, kenapa nggak 0,05 yang ini gitu. Supaya paham, jadi statistik itu cuman alat gitu ya. Statistik cuman alat, kita yang sebagai penggunanya harus paham alasannya kenapa menggunakan itu gitu. Nah, ini hipotesis 2 arah tadi. Nah, sekarang saya mau jelasin hipotesis 1 arah. Ya, hipotesis 1 arah itu adalah ketika kita mau melakukan uji hubungan 2 variabel yang arahnya sudah jelas. Misalnya adalah ya, misalnya H-nya seperti ini. Ya. Semakin tinggi dosis suplemen zat besi berhubungan positif atau meningkatkan kadar hemoglobin darah pada ibu hamil. Oke, coba lihat. Ada semakin tinggi dosis, ya, pemberian suplemen zat besi. Nah, ada kata-kata meningkatkan kadar hemoglobin. Oke, ini HA-nya. H0-nya apa? Semakin tinggi pemberian suplemen zat besi tidak meningkatkan kadar hemoglobin darah pada ibu hamil. Nah, ini kalau kita lihat HA-nya hipotesis 1 arah, dia sudah terlihat bahwa arahnya ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Tinggi loh, ke kanan. Oh, kanan ya. Ke kanan. Ya. Atau 1 arah juga seperti ini. Misalnya. Apa namanya ya? Udahlah 1 aja, terus saya kelamaan mikirnya. Nah, jadi kalau misalnya tambahan misalnya semakin rendah deh, semakin rendah ya, ada HA yang baru lagi misalnya apa ya, hipotesis alfanya semakin apa ya, yang kalau dia semakin kecil maka semakin menurunkan risiko. Semakin rendah kadar LDL, kolesterol darah, maka semakin menurunkan risiko kolesterol.
pada misalnya pada populasi gitu ya, X, misalnya gini. Nah, di sini semakin rendah kadar LDL, apa LDL? Low density lipid, ya. Tahu nggak LDL? Semakin menurunkan. Nah, sini. Hipotesisnya. Semakin rendah kadar LDL darah, maka semakin menurunkan risiko kolesterol pada populasi X. Artinya, hipotesisnya satu arah. Kalau kadar kolesterol, low density lipid pada seseorang itu semakin rendah, artinya risiko dia menderita kolesterol itu akan semakin rendah juga. Itu hanya satu arah. Kalau kita lihat di sini, arahnya ke kiri apa ke kanan? Ke kiri kan? Ke kiri. Kalau dia null value-nya 0, maka semakin ke kiri bersifat negatif. Gitu ya. Oke. Sampai sini paham nggak? Bedanya satu arah sama dua arah. Iya. Yang lain paham nggak? Itu yang one tail two tail ya, Miss ya? One tail sama two tail. Satu arah sama dua arah. Ya, Zalma. Gimana, Zalma? Jelas? Oke, paham. Yang lain gimana? Kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya, boleh. Atau yang masih bingung mau bertanya, boleh. Ini masih ngomongin uji validitas nih. Emang sebenarnya kalau analisis data epidemiologi harusnya 3 SKS ya. Jadi gini, kamu pakai manajemen data tuh kamu diajarin cara pakai alatnya doang, gitu kan? Tapi nggak diajarin kenapa sih gitu, kenapanya tuh nggak diajarin. Nah, orang epid itu harus paham kenapa pakai itu, gitu, ya. Jadi nggak kayak robot yang pakai mesin gitu kan? Robot kan pakai mesin nggak pakai mikir kan? Nah, kamu harus pakai mikir. Jadi nanti kalau misalnya alat yang kita pakai itu error, kita paham kenapa bisa error gitu loh, ya. Ini baru tadi ngomongin cara baca tabel R. Jadi kalau tabel R yang kita mau uji validitas itu yang ada hubungan antara perilaku merokok dengan hipertensi, berarti satu arah atau dua arah? Dua arah. Dua arah. Alfa yang dipakai biasanya berapa? 0,1? 0,05. Kenapa sih pakai alfa 0,05? Saya nanya lagi nih. Kenapa pakai alfa 0,0? Apa sih maksudnya alfa 0,05 tuh? Tawa lagi sama. Mumpung kuliahnya pagi nih kan, belum ngantuk gitu kan, masa udah sarapan. Ayo, kenapa pakai alfa 0,05? Fania, apa maksudnya alfa 0,05? Standarnya Miss buat kesehatan kan 5. Gitu. Standar buat kesehatan. Kenapa prinsipnya 0,05 itu apa sih? Alasan filosofisnya apa? Ada yang tahu nggak? Rina kan udah nggak magang ya? Rina, kameranya mana Rina? Iya, Miss. Laptop saya nggak bisa buat on cam, Miss. Oh gitu. Oke. Menurut kamu gimana? Maknanya alfa 0, kenapa sih kita tuh kalau penelitian pakai alfanya 0,05 mulu gitu? Kenapa? Itu yang tingkat kepercayaan bukan, Miss? Apa tuh tingkat kepercayaan? Yang signifikasinya dia 5%. Jadi ada kesalahannya itu cuma 5% dari hasil penelitian kita gitu. Kesalahannya hanya 5% dari hasil penelitian kita. Oke, hampir tepat. Ada yang ingin memperjelas nggak? Ada yang ingin memperjelas nggak? Siapa yang mau coba nih? Siapa yang belum saya panggil ya? Indah belum nih Indah. Indah, alfa. Iya, Miss. Maksudnya alfa Taunya apa? itu taunya kayak si tadi jawabannya karena standarnya 0,05. Standar Fania ya. Karena standarnya
Kamu tuh gitu tuh disuapin mangap aja ya. Tahu-taunya isinya racun nggak ketahuan mati kamu ya kan? Nggak boleh gitu, harus tahu alasannya apa. Tadi penjelasannya si Rina udah lumayan. Ada yang bisa melengkapi nggak? Miss, tingkat toleransi kesalahannya 5%. Iya, tingkat toleransi kesalahan 5%. Ya, Alika. Kesalahan apa tuh, Alika? Kesalahan dalam penelitiannya. Kesalahan dalam penelitian. Kenapa harus 5%? Boleh nggak? 0,1 misalnya. Boleh nggak 0,02 misalnya? Boleh nggak 1% aja misalnya? Kenapa harus 5%? Karena itu Miss, apa kita melitinya masyarakat gitu kan, masyarakat berdinamika kayak gitu, jadi jadi bermacam-macam gitu. Jadi kalau 0,05% itu udah dirasa cukup gitu buat mentoleransi kesalahan dalam penelitian. Oke, Kecuali kalau kecuali. kalau medis kan dia nggak boleh gede-gede toleransinya karena dia tuh berlangsung sama individu gitu. Jadi harus tepat penelitiannya, ujinya. Oke, jadi ini 0,05 atau 5% adalah tingkat toleransi kesalahan yang mungkin terjadi, ya, yang mungkin terjadi dari hasil penelitian kita, ya kan? Itu sudah include semua. Include apa? Include kita pakai instrumennya, include kita ngambil sampelnya berapa, include kita cara mengambil sampelnya seperti apa. Makanya kenapa kalau analisis dengan uji kuantitatif ya, penelitian dengan desain kuantitatif harus menghitung jumlah sampel. Karena ada mahasiswa yang mikir, Miss, saya tuh mau penelitian di puskesmas. Pegawainya puskesmas cuma ada 50 orang. Terus saya mau semuanya saya survei, soalnya memungkinkan untuk diminta mengisi kuesioner semuanya karena cuma 50. Namanya samplingnya apa? Total sampling. Terus berarti saya nggak usah lagi ya Miss ngitung jumlah sampel minimal. Bener nggak? Bener Tetap nggak? ngitung sih. Tetap ngitung. Kenapa? Kenapa Zul? Kan nggak tahu gitu nanti pas ngambil sampel orangnya hadir apa gimana pas kita ini bisa atau enggak, mau atau enggak, kayak gitu-gitu sih Miss. Nah, kaitannya dengan apa? Kalau populasi yang kita lakukan studi itu adalah populasi yang kecil, sehingga memungkinkan kita melakukan pengambilan data kepada seluruh anggota populasi, ya. Jadi namanya total sampling. Itu secara etika statistik, ya, dan kekuatan studi harus tetap dihitung jumlah sampelnya. Kenapa? Karena kita mau melihat dulu analisis variabel independen dan dependen yang kita lakukan, uji itu membutuhkan jumlah sampel minimal berapa orang? Cukup enggak kalau 50? Menurut studi-studi yang lain. Ya. Kalaupun tidak dihitung hasil jumlah sampel minimalnya, hasil yang didapatkan ya hanya representatif untuk populasi di puskesmas itu saja. Bisa nggak kita menceritakan atau memberikan gambaran bahwa hasil studi kita ini menggambarkan kondisi pekerja-pekerja di puskesmas yang lain? Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Ya kalau misalnya kamu melakukan penelitian, ngerjain skripsi cuman for the sake of SKM gitu ya, for the sake of title of SKM ya terserah gitu. Tapi ini saya ajarkan karena salah satu kompetensi yang dimiliki oleh SKM dengan pemilihan epidemiologi itu paham bagaimana cara melakukan penelitian yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Gitu ya. Jadi harus tetap dihitung jumlah sampelnya. Apalagi kita menguji sesuatu yang baru tentang COVID misalnya, yang memang belum begitu banyak studi yang melakukannya.
Kita cari hasil penelitian belum begitu banyak ya, bukan berarti nggak usah hitung jumlah sampel, tetap harus hitung jumlah sampel minimal, gitu ya. Nah, kemudian tingkat signifikansi ini ya 0,05 ini nanti juga berkaitan dengan toleransi berapa sih yang dimaklumi untuk terjadinya error. Makanya ada yang disebut dengan confidence interval. Ya, confidence interval berapa persen? Kalau alfanya 0,05, confidence intervalnya berapa persen? 95. 95% ya, alfanya 95%. Nah, kalau misalnya tadi degree of freedom kita kembali ke uji validitas ya. Degree of freedom kita itu 28, 30 dikurang 2. Terus kita lihat uji hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian hipertensi. Maka kan ujinya dua arah nih. Yang kita lihat alfanya yang ini, 0,05. Kemudian ke bawah berarti DF-nya adalah R tabelnya adalah 0,3610. Ingat, untuk membandingkan nilai R tabel sebanyak 4 digit setelah koma. Ya, jadi kalau misalnya 0,3611 aja hasilnya itu valid atau tidak? Misalnya 0,360 misalnya. Valid atau tidak? Tadi kan patokannya validitas apa? R hitung harus lebih besar, ya nggak? Daripada R tabel, ya kan? Kalau misalnya R hitungnya hanya 1 digit di belakang desimalnya itu lebih kecil, tetap hasilnya tidak valid, gitu ya. Itu untuk uji validitas. Jadi R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Itu cara mengukur validitas. Kemudian untuk mengukur reliabilitas, pertanyaan dikatakan reliable ya dalam suatu instrumen jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ini prinsipnya. Jadi sebenarnya mengukur reliabilitas yang paling ideal adalah kita tanyakan berkali-kali. Kita punya instrumen baru, kita tanyakan kepada populasi yang berbeda, namun memiliki karakteristik yang sama. Apakah hasilnya konsisten dari waktu ke waktu atau tidak? Kalau itu konsisten, maka hasilnya reliable. Kalau di minggu lalu kita belajar di survei cepat, belajar ya yang continuous ya, desain studi yang continuous, tapi kan itu takes time, ya kan? Membutuhkan waktu yang lama, padahal baru mengukur reliabilitas saja. Maka ada cara lain, ya, cara lain yang dapat dilakukan dengan one shot supaya dapat menghemat waktu, lebih efisien waktunya, kemudian penelitian yang kita lakukan juga lebih menghemat biaya. Ya, jadi ini yang tadi saya bilang, ya, yang ideal itu pakai repeated measure, diukurnya berulang, pertanyaan ditanyakan pada responden berulang-ulang, ya, di waktu yang berbeda. Kemudian dilihat apakah ia konsisten dengan jawabannya. Ini namanya repeated measure untuk mengukur reliabilitas. Tapi ini sangat takes time dan tidak efisien secara biaya dan juga waktu. Nah, kalau one shot, one shot ini yang sekarang sering kali kita pakai, yaitu diukur sekali saja. Nah, pertanyaan pengukurannya dilakukan 1 kali dan dihasilkan dengan pertanyaan yang lain. Nah, maka pertanyaan yang tidak valid ya harus dibuang. Jadi syaratnya itu uji reliabilitas hanya bisa mengukur reliabilitas dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid saja. Maka dari tahapannya uji validitas dulu harus dilakukan. Yang valid-valid ini baru dilakukan uji reliabilitas. Patokannya adalah tetap menghitung R hitung dan R tabel. Gitu ya. Membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Tapi nanti kalau yang tidak validnya dibuang, biasanya R hitungnya akan lebih besar keluarnya gitu. Jadi pertimbangannya adalah variabel-variabel yang tidak valid harus dibuang. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba, mungkin teman-teman sudah pernah mencoba, tapi kita nggak apa-apa. Coba lagi aja, silahkan di input. Saya pengen, ini semuanya
Sudah punya kan? Sudah punya belum bukunya? Bukunya Pak Tanto sudah punya belum? Saya pengen ada yang share screen SPSS di sini buat menginput data. Kita mau latihan terhitung dengan R-tabel, membandingkan uji validitas dan reliabilitas. Itu saya kirim capture-annya. Kita pakai 15 sampel. Silahkan siapa yang mau share screen SPSS-nya yang sinyalnya lumayan stabil sebelum saya tunjuk. Minggu lalu siapa yang share screen? Karima ya? Sekarang siapa yang mau share screen? Yang pakai laptop siapa? Zalma, bisa Zalma? Saya pakai HP, Miss. Kalau pakai laptop nggak mendukung. Oke, siapa yang bisa nih? Share screen-nya bisa nggak? Fania, bisa Fania? Ya, Miss. Oke, coba di share screen. Sudah saya izinkan untuk share screen. Silakan. Di input. Semuanya nginput ya. 15. Kemudian kita uji validitas dan reliabilitas. Udah muncul belum, Miss? Sudah. Silakan input. Yang tidak punya PDF-nya bisa lihat ada capture-annya di WhatsApp grup ya. Buat nginput data yang 15. Kalau udah punya PDF-nya Pak Tanto ya nggak apa-apa. Dibuka aja. Kenapa Fani mau keluar lagi? Oke, silakan Fania di share, di input.
Udah ya? Belum, P1, P1 sampai P5 aja yang diganti nama variabelnya aja. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Jangan malu, jangan takut. Udah, Miss. Sudah. Oke. Yang lain sudah? Belum bentuk. Udah. Oke, sekarang kita mau mencoba melakukan uji validitas suatu pertanyaan. Biasanya ini pertanyaan pengetahuan ya, yang pakai skala atau sikap. Setuju, tidak setuju, sampai sangat setuju gitu ya. Itu pasti banyak banget nih tadi dipakai sama mahasiswa buat skripsi kan. Nah, saat kamu bikin kuesioner itu jangan sembarangan ya, jangan sembarangan. Jadi ada mahasiswa bimbingan saya, lost. Maksudnya nggak tahu, katanya saya galak jadi takut konsul. Saya nanti sini Nabila jangan gitu ya. Sama siapa yang bimbingan saya. Kalau mau konsul aja nggak apa-apa. Paling saya omelin, nah nggak apa-apa lah, wajar diomelin. Masa nggak mau diomelin? Nah, jadi dia tuh sebenarnya ngambil kuesioner baku ya. Ngambil sambil nunggu yang lain. Kalau yang lain udah bilang ya, jangan ambil kuesioner baku tentang stres kerja. Stres kerja kan sudah ada standar baku internasionalnya ya. Dia pakailah itu kuesioner, tapi pertanyaannya banyak kan, puluhan soal gitu kan, puluhan pertanyaan. Nah, dia nggak mau repot, nggak mau capek. Akhirnya pertanyaannya dibuang. Ya, dia pilih-pilih. Dia ambil sebagian sebagian kecil. Kalau nggak salah dari 50 cuman jadi 15 pertanyaan. Kan fatal ya dibuangnya ya. 15 pertanyaan saja, kemudian dia tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kira-kira hasilnya bagaimana? Valid nggak? Enggak. Ya enggak lah. Saya marah-marah. Saya marahin. Beneran saya marahin. Kamu nanya ke siapa? Nanya ke teman, Miss. Pembimbing kamu siapa? Saya bilang. Ngapain nanya ke teman? Emang teman kamu benar? Ya, terus gimana? Udah ngumpulin data, udah nyebar kuesioner, masa saya suruh ulang? Ya kan? Pasti mahasiswa pengen cepat lulus kan? Jangan sampai kayak gitu ya anak EPIT ya. Konsultasikan. Hal-hal esensi seperti itu boleh dikonsulkan secara mendetail kepada pembimbing. Tapi kalau nanya, Miss, bab 1 itu isinya apa aja ya? Miss, ruang lingkup itu poin-poin apa paragraf? Itu jangan ditanya ke pembimbing. Baca pedoman, oke? Tanya atau lihat contoh kakak kelas yang kualitasnya bagus gitu ya. Jadi kan kamu tahu nih kakak-kakak kelas kamu yang lumayan pintar siapa, cari skripsinya, lihat bener enggak. Jadi nyontoh juga lihat-lihat ya kalau nyontoh ya gitu. Jadi kayak gitu, kalau mau nanya ke pembimbing tuh dipilah-pilah gitu. Yang esensi-esensi kadang justru nggak ditanya ke pembimbing, mananya temen gitu. Nanya ke pembimbing teknis-teknis itu salah. Kan kamu udah pada punya pembimbing masing-masing kan nih. Jadi silakan dimanfaatkan pembimbingnya ya. Ya, ayo kita coba sekarang uji validitas udah semua ya. Coba gimana Fania uji validitas? Analyze. Kemudian Scale. Iya nggak sih? Terus. Betul. Iya. Variability analysis. Masukin semuanya ya, Miss? Iya, 5-5-nya. 1 sampai P5. Alpha, kemudian? Oke. Alphanya tetap ya. Oh, optionnya dulu dong. Statistiknya dulu dong. Oh iya. Itemnya kita mau lihat. Item, nah ini nih. Yang dicentang-centang apa? Kenapa sih kita perlu centang-centang? Apa aja yang perlu dicentang-centang? Ngerti nggak maksudnya?
Kurang, Apanya Miss. petunjuk. Item itu artinya kita mau melihat setiap pertanyaan. Ya, hasil dari reliability-nya seperti apa. Scale. Scale itu kita mau lihat skala pengukurannya, nanti keluar nilai R-nya. Ya. Kemudian scale if item deleted. Jadi nanti yang scale if item deleted juga dimasukin. Kenapa? Untuk melihat prediksinya kalau item itu dihapus berapa scale-nya. Gitu ya. Kemudian udah nggak ada lagi, kita continue, kita oke. Nah, di sini scale all variable tuh, kamu bisa lihat kan? Nah, scale all variable karena tadi kita ngeklik scale all variable. Kemudian di sini ada Chromebug alpha, ya. Chromebug alpha itu adalah nilai R hitung. Oke? Ya, Chromebug alpha adalah nilai R hitung. Kemudian di sini kan ada item statistik. Nah, ini tadi itemnya yang kita centang. Kita bisa melihat min-nya dari masing-masing pertanyaan itu jawaban rata-rata dari responden berapa dia jawab. Rata-ratanya adalah 2,4, ya nggak? Standar deviasinya berapa kelihatan? N-nya kita lihat bahwa lengkap. Semua responden menjawab setiap pertanyaan, gitu kan? Ini kegunaannya item ditampilkan. Jadi kalau ada yang missing, misalnya ada satu orang yang nggak ngejawab pertanyaan nomor 3, maka di P3 ini ntar N-nya jadi 14, bukan 15. Itu pentingnya kita centang item. Ya, jadi gitu. Kemudian item total statistiknya dilihat di sini scale min if deleted, if item deleted, nilai rata-rata yang akan muncul kalau itemnya dihapus. P1 dihapus, nilai rata-ratanya jadi 9,5. Nilai rata-rata dari 4 pertanyaan, gitu ya. Scale of variance. Nah, variance ini apa? Variance ini adalah berapa besar rentang hasil pengukuran kalau dilakukan berkali-kali. Pertanyaan yang sama ditanyakan berkali-kali, ya kan, kepada responden dalam waktu yang berbeda. Rentang perbedaan jawabannya itu berapa? Itu namanya variance. Kamu bisa melihat P2 variance-nya lebih besar, ya nggak? Sebenarnya kalau kita ngelihat ini ada gap variance yang lebih besar ini, itu udah ketahuan nih nggak valid nih. Jadi validitas sama reliabilitas itu berkaitan juga dengan variance. Semakin kecil variance itu semakin bagus. Ya. Kalau variance semakin besar, itu semakin tidak valid. Dan tidak reliable. Pertanyaan tidak valid jelas tidak reliable kan? Gitu konsepnya. Sebenarnya kalau kita ngelihat giniannya doang, itu udah bisa langsung ketahuan. Mana pertanyaan yang tidak valid? P2. Benar nggak menurut buku? Saya belum baca lagi bukunya. Nah, benar kan? Ada satu pertanyaan yang nilai R hitungnya. Nah, terus sekarang kita lihat corrected item total correlation. Nah, R hitungnya adanya di sini nih. Ya nggak? R hitungnya adanya di corrected item total correlation. Sekarang Chromebug alpha-nya berapa? 0,928. Ya kan? Ini kalau yang bingung-bingung boleh nanya saya ya. Boleh dipotong penjelasannya nggak apa-apa. Ini bisa notation nggak sih kalau di sini? Ah, norak banget saya nih pakai Google Meet. Bisa nggak dicoret-coret layarnya? Kan kalau Zoom bisa tuh. Cara nyoretnya gimana sih nih? Nggak bisa ya? Pen saya baterainya habis soalnya. Iya. Fania, bantu arahin kursor Fania yang saya sebut. Supaya teman-teman paham. Ya, yang kita bandingkan adalah Chromebug alpha dari hasil ini. Tadi dulu, P1 sampai P5 berarti DF-nya berapa? N-nya tadi berapa N-nya? 5? N-nya 15. 15. Berarti R tabelnya DF-nya berapa? 3? 13. 13. Coba lihat di R tabel. R tabel 13, kemudian signifikansi 2 arah 0,05 berapa? Udah punya belum R tabel? Kalau belum punya saya kirim ke WhatsApp. Udah punya belum? Dijawab dong.
Udah, Miss? Belum, Miss? Download aja, Soalnya Miss, Miss. tapi lupa nyimpennya di mana. Mungkin dikirim aja, Miss. Kirimin aja. Iya, maksud saya tuh jangan malu-malu jawab. Ya speakernya nyalain aja. Emang saya galak ya ngajarinnya ya? Enggak kan? Enggak kan? Maksa enggak kan? Enggak galak. Kalau saya send mana ya? Tabelnya berapa tadi? Ada yang udah buka? Taruh. Kok saya buka foldernya nggak bisa? Nah, di sini dia. 0,514. 0,514. Benar ya? Taruh saya kirim dulu ke WhatsApp kalian. Ini juga saya dapat download sih, tapi ini software yang paling lengkap ya. Walaupun dia uploadnya di WordPress gitu. Kalau dijadikan sumber literatur nggak boleh ya. Cari di buku yang apa namanya, yang ilmiahnya gitu. Karena ini sumbernya WordPress. Udah masuk ya. Tabelnya 0,514. Oke. Berarti kalau kita lihat kerombak alfanya yang di atas, ini untuk melihat reliabilitas. Coba arahin kursornya, Neng. Fania, sebelah kiri atas pojok kerombak alfa 0,928. Ini reliabilitasnya. Reliabilitas itu sama, R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Tetapi kita harus lihat dulu pada setiap item pertanyaan yang kita uji. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kita uji ini semua R hitungnya sebesar itu enggak? Ternyata kita lihat patokannya tadi R tabel berapa? 0,5 ya kan? Ada satu pertanyaan yang R tabelnya lebih kecil daripada 0,5, yaitu pertanyaan nomor berapa? P2. Maka P2 ini kita katakan tidak valid. Kalau dia dalam item pertanyaan pengetahuan, apa yang harus dilakukan terhadap pertanyaan tidak valid ini? Ganti pertanyaan, Miss, atau bisa dihapus? Kita lagi ngomongin ideal. Idealnya harus seperti apa? Shelly. Kalau kita nemuin, ini kan contohnya pertanyaan pengetahuan lah ya misalnya. Ada pertanyaan nomor 2 ternyata tidak valid hasil uji validitasnya. Apa yang harus dilakukan oleh si peneliti? Shelly dengan saya. Iya, Si magang. Iya, Miss, lagi jadi petugas vaksin. Oh ya udah. Nia. Si magang juga Nia. Ya Miss, lagi magang. Iya loh. Nih, padahal mata kuliahnya mikir loh. Coba ini lapangan. Nangkep nggak ya? Untung direkam nih. Kalau nggak direkam, godek-godek nih yang nggak ngerti. Alika lagi saya tanya. Ramadan. Ramadan. Ya, Miss. Apa yang harus dilakukan kalau ada pertanyaan tidak valid? Harusnya sih bisa diubah dulu sih, Miss. Tergantung tingkat kesulitannya kan. Siapa yang ngajarin? Diubah. Siapa yang ngajarin? Nggak ada sih, Miss. Asal saya. Namanya jawab, Miss. Iya, nggak apa-apa. Kalau di buku mah diganti, Miss. Apa-apa. Kalau di buku yang di Sutanto. Bukan diganti. Dihilangkan pertanyaannya. Dihilangkan. Oke. Nih, konteksnya ini pertanyaan pengetahuan. Kita punya 10 pertanyaan pengetahuan misalnya. Ada satu pertanyaan yang tidak valid. Buang itu pertanyaan. Karena apa? 9 pertanyaan yang lain masih bisa mewakili pengetahuan dari responden. Kalau kita pakai. Jadi, pertanyaan tidak valid ini ketika dibuang tidak berdampak besar terhadap hasil penelitian kita. Jelas ya? Jadi tanpa toleransi harus dibuang. Oke? Harus dibuang. Nah, case lain kalau ternyata pertanyaan yang tidak valid adalah pertanyaan pada variabel dependen kamu. Variabel dependen apa? Status hipertensi misalnya. Ya,
status hipertensi. Tapi kan kalau status hipertensi kan yang ngukurnya pakai tensimeter ya. Nah, nanti kalau misalnya saya mau note nih, misalnya kamu mau nguji hipertensi, sesuatu yang dilakukan dengan alat ukur, tolong diukur 2 sampai 3 kali. Kalau hasilnya sama, baru itu yang diambil. Jadi nggak boleh ngukur tensi 1 kali doang ya. Itu untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Karena alat ukur itu nggak ada kuesionernya kan. Ini kita ngukur yang pakai kuesioner. Misalnya kita ngukur pakai kuesioner apa ya? Perilaku menggunakan helm. Nah, ini ada nih kemarin nih, mahasiswa skripsi. Aneh-aneh aja gitu. Faktor anak K3. Faktor yang mempengaruhi berhubungan dengan perilaku menggunakan helm pada remaja di kota Tangerang Selatan. Coba kepikiran nggak? Pertanyaan apa yang bisa mewakili perilaku menggunakan helm? Nih, kamu ketawa-tawa ntar ngalamin sendiri. Nih saya jelasin realitas ya. Jadi insya Allah bermanfaat buat skripsi kamu nanti. Nah, misalnya dalam pertanyaan perilaku menggunakan helm itu ada pertanyaan gini, apakah Anda menggunakan helm setiap mengendarai sepeda motor? Gitu. Terus ada pertanyaan lagi, sebagai apa Anda mengendarai sepeda motor? Sebagai pengendara atau sebagai penumpang? Ada pertanyaan lagi, apakah Anda mengendarai sepeda motor? Apakah Anda memakai sepeda motor selama menjadi pengendara ataupun menjadi penumpang di sepeda motor tersebut? Kan beda posisi ya. Kan kadang ada yang penting yang bawa motor yang pakai helm, yang numpang mah biarin gitu kan. Atau ada polisi tinggal turun gitu kan. Kayak gitu kan. Nah, ini kita mengukur perilaku menggunakan helm, dia konsisten kan pakai helm walaupun dia pengendara atau tidak. Nah, ternyata ada satu pertanyaan yang tidak valid. Gitu. Dalam variabel dependen kita. Apa yang harus dilakukan? Boleh nggak dibuang? Boleh nggak dibuang? Ya, Fania. Kita lihat lagi dalam variabel dependen itu, si pertanyaan penting tidak mewakili hasil dari definisi operasional si variabel dependen kita itu. Definisinya pakai helm tuh apa? Selama jadi pengendara atau jadi yang sebagai penumpang setiap saat atau sesekali misalnya, itu tergantung dari DO-nya. Kalau ternyata dari DO-nya pertanyaan kita itu penting dan tidak boleh dibuang, maka variabel atau pertanyaan dalam variabel kita itu masih boleh dipakai asalkan kita lakukan perbaikan terhadap redaksi pertanyaan dan pilihan jawaban yang kita buat dalam kuesioner tersebut. Ya, gunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, gunakan pilihan jawaban yang tidak ambigu. Jadi, redaksi pertanyaan dan redaksi pilihan jawaban tidak boleh ambigu sehingga responden mampu menjawab dengan sesuai apa yang dia pahami. Gitu ya, yang dia pahami dengan apa yang dia mau jawab itu sesuai. Jadi diperbaiki redaksi pertanyaannya dengan konsultasi kepada pembimbing tentu ya. Jadi itu risiko saat kita bikin kuesioner menggunakan bahasa sendiri, kita ngarang-ngarang nih pertanyaannya, itulah risikonya gitu ya. Terus kalau udah diganti terus diapain? Saya ngasih tahu idealnya ya. Kalau sudah diganti, pertanyaan yang tidak valid itu ditanyakan kembali kepada responden, boleh responden yang sama atau responden yang lain, ya, bersamaan dengan pertanyaan saudaranya dia. Misalnya dia termasuk bagian dari pertanyaan perilaku menggunakan helm, gitu kan? Nah, kan pertanyaan perilaku menggunakan helm misalnya ada 3 pertanyaan ya, kamu tanyain ulang 3 pertanyaan itu walaupun yang tidak valid hanya 1. Jelas ya? Jadi nanti diuji lagi tuh validitas reliabilitasnya. Habis kita tanyain ulang. Kepada siapa? Kepada sejumlah responden yang sama. Kemarin nanyainnya ke 15 orang. Ya udah besok tanyain lagi ke 15 orang. Itu idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam tahapan skripsi, biasanya ada
satu batasan toleransi ya, karena kamu berkejaran dengan waktu dan senang sekali kalau belum ada deadline daftar sidang tuh belum mau ngumpulin data gitu. Masih di bab 1 aja. Tahu-tahu udah pengumuman dari kampus jadwal sidang kapan, terakhir daftar sidang kapan, baru deh ngejar-ngejar gitu kan. Biasanya kan kayak gitu tuh. Nah, terus mepet waktunya, konsul ke pembimbing, Bu, Pak, saya kayaknya nggak keburu nih. Kalau uji validitas lagi gimana ya Bu gitu. Atau tahu-tahu nggak konsul, tahu-tahu udah ngumpulin data aja gitu kan. Yang penting gue lulus gitu. Nah, itu ada toleransi, yang penting kamu sudah uji validitas sekali dan kamu rubah redaksi pertanyaannya. Ini catatannya hanya pada variabel yang kalau kita hapus itu mempengaruhi hasil penelitian kita. Jelas ya? Tapi kalau yang nggak penting-penting amat ya buang aja daripada hasil kamu nggak valid nanti gitu, ya kan? Jadi gitu. Nah, ini dalam tahapan ini di dalam contoh yang kita lakukan P2, pertanyaan pengetahuan yang nomor 2, ini kita buang. Harus dibuang kan? Harus dibuang. Karena mentok uji reliabilitasnya nggak boleh dilakukan. Maka caranya adalah kita ulang analisisnya. Tadi analyze. Kemudian apa tadi ya? Scale, ya, reliability analysis. P2-nya dibuang dulu. Nah, lalu di OK. Tadi statistiknya yang dicentang sama ya. Nah, ini barulah muncul corrected item total correlation-nya atau nilai R hitungnya per unit pertanyaan itu semuanya di atas R tabel. Tadi R tabelnya berapa? 0,5. Ya kan? Tabelnya 0,5. Sehingga keempat pertanyaan ini valid. Kemudian kita lihat kerombak alfa yang di atas adalah 0,993. Di atas 0,5 juga, maka R tabel secara keseluruhan itu bersifat R tabel R hitung secara keseluruhan bersifat reliable. Oke. Begitu cara tahapan melakukan analisis, uji validitas dan reliabilitas. Dan hasil perhitungan dari langkah-langkah SPSS ini kamu harus masukkan ke dalam bab 4. Di tahapan uji validitas dan reliabilitas dijelaskan di sana bahwa setiap item pertanyaan telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut hasilnya. 1. Variabel pengetahuan terdapat 10 soal pertanyaan. Dari 10 soal dijembrengkan ada 8 yang valid, 2 yang tidak valid. Kemudian dilakukan eliminasi pertanyaan yang tidak valid sehingga pertanyaan pada variabel pengetahuan hanya berjumlah 8 gitu. Dijelasin di situ. Nilai R hitungnya berapa, nilai R tabelnya berapa. Nanti yang saat dibuang, jadi untuk variabel pengetahuan aja ada 2 tabel. Saat dibuang, kemudian dilakukan uji reliabilitas ulang, didapatkan R kerombak alfanya 0, sekian lebih besar dari R tabel, maka seluruh pertanyaan pada variabel pengetahuan adalah reliable. Gitu ya. Begitu cara menulisnya nanti di bab 4. Oke. Jelas? Ada yang mau ditanya tentang validitas dan reliabilitas? Silakan. Kalau yang masih bingung, silakan tanya. Jangan mengandalkan rekaman ya. Kalau rekaman kan saya nggak bisa jawab lagi. Mau tanya, Miss. Iya, silakan. Kalau misalkan yang tadi kan, yang di kasus yang tadi itu, kalau memang ada waktu gitu kan, diujikan lagi gitu ya ke sejumlah responden. Itu respondennya sama ya, Miss? Di responden yang sama boleh. Boleh. Kalau berbeda? Kalau berbeda boleh juga, tapi biasanya kita mempertimbangkan bahwa nanti potensi sampel asli dalam studi kita akan semakin berkurang. Karena kan syarat uji validitas, nah ini perlu dicatat juga. Syarat uji validitas dan reliabilitas adalah diberikan, kuesioner itu ya, diujikan pada kelompok yang di luar
mereka yang menjadi sampel kita. Boleh satu populasi yang sama. Minta sama nenek. Boleh di satu populasi yang sama. Ya, misalnya kita mau studi di SMA. Ya kan? Kan nggak semua anak SMA itu kita uji kan. Kita jadikan sampel kan. Misalnya ada kelas tuh SMP SMA ya. SMA itu kelas berapa sih? Kelas 11 sampai kelas 12 gitu ya. Nah, masing-masing kelas tuh kan ada 3 misalnya. Jadi kan ada 9 kelas. Dari 9 kelas misalnya kita pakai two stage cluster sampling misalnya. Dari 9 kelas itu kita hanya mengambil 20-20 misalnya ya. Jadi ada 180. Sedangkan anaknya satu kelas ada 40. Berarti kan ada 20 yang lain tuh yang enggak dijadikan sampel kita, itu boleh kita jadikan sampel untuk uji validitas sterilabilitas. Tapi kalau misalnya kita lakukan berkali-kali kan lama-lama habis ya. Gitu. Nanti malah kemungkinan ngambil jatah dari sampel asli kita gitu buat dilakukan penelitian benerannya. Jadi boleh dilakukan ulang pada kelompok uji validitas yang sama, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Terus Hasilnya, kayak jumlah respondennya itu gimana, Miss? kalau Untuk jumlah responden, ujinya? jadi biasanya batasannya itu 20 sampai 30. Kemarin saya habis kuliah ya sama dosen di S3, kita berdiskusi, janganlah 20, ambil 30. Karena nanti buat membantu kita juga untuk validitasnya R hitung sama R tabelnya jadinya cocok angkanya gitu. Meminimalisir terjadinya invaliditas ya, kurang valid. Jadi ambilnya kalau sampel kita 100-200-an ujinya 20 sampai 30 lah gitu ya. Terima kasih, Miss. Yuk. Ada lagi yang mau tanya? Itu baru uji validitas reliabilitas. Ada lagi yang mau tanya? Udah? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, boleh di stop share. Kita sampai 11.40 ya. 11.40. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang analisis data. Nanti minggu depan berarti kita mulai analisis data, mudah-mudahan bisa cepat ya. Nah, jadi analisis data itu punya tujuan saat kita sudah mengumpulkan data, sudah bisa nginput data, sudah coding yang benar. Kemarin kita udah belajar cara record ya, sudah belajar compute, sudah belajar apa lagi, record, compute, terus apa lagi ya, saya lupa. Nah, filter gitu ya. Nah, sekarang kita mau menganalisis data yang kita punya untuk didapatkan hasil berdasarkan tujuan khusus. Nah, jadi nanti di dalam bab 1 kamu, skripsi kamu, ya, itu kamu melakukan penulisan di tujuan khusus. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus kan? Nah, hasil yang disajikan di bab 5 nanti itu harus menjawab tujuan khusus. Jadi langkah-langkah analisis yang kamu lakukan di SPSS nanti sesuai dengan kebutuhan kamu di tujuan khusus penelitian. Misalnya kamu judulnya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi misalnya ya. Tadi saya ngomongin hipertensi lagi deh, biar contohnya konsisten. Nah, kamu pakai teorinya, misalnya teorinya Lawrence Green gitu ya. Padahal kan Lawrence Green perilaku ya. Misalnya pakai teori segitiga epidemiologinya Gordon. Ya, tahu teori segitiga epidemiologi Gordon? Apa saja? Ada faktor apa saja? Ada host, agent, environment. Oke. Ada agent, host, dan environment. Misalnya dari faktor host. Misalnya ada perilaku merokok, faktor host ya? Faktor host. Iya. Kemudian jenis kelamin, misalnya ya. Genetik, misalnya. Kemudian
kebiasaan konsumsi makanan tinggi natrium atau sodium misalnya. Kurangnya aktivitas fisik. Itu faktor host semua ya. Jadi kamu mau neliti faktor host semua nih. Gitu. Misal nih faktor host semua. Faktor host ya, faktor host yang berhubungan, misalnya judulnya gitu. Analisis faktor host yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Jadi yang kita analisis faktor hostnya saja misalnya. Nah, banyak tuh variabel-variabel itu kita teliti. Kemudian di dalam tujuan khusus kita tulis. Tujuan khususnya yang pertama adalah mengetahui ya faktor-faktor tujuan umum dulu, tujuan umum mengetahui faktor-faktor atau mengetahui faktor host yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada populasi X misalnya ya. Kemudian tujuan khususnya yang pertama harus disajikan adalah untuk mengetahui gambaran. Gitu ya. Gambaran dulu. Jadi kalau uji hubungan gambaran atau hasil deskriptif dari setiap variabel kita harus masuk ke dalam tujuan khusus. Mengetahui gambaran, yang pertama disajikan adalah variabel dependent dulu. Oke, karena itu hasil utama kita. Gambaran kejadian hipertensi, ya kan, pada populasi X, misalnya. Yang kedua, diketahuinya gambaran faktor host, ya kan, pada populasi X. Gambaran faktor host nanti disebutkan satu-satu, di dalam kurung boleh usia, jenis kelamin, kemudian perilaku merokok, kebiasaan aktivitas fisik misalnya, dan lain-lainnya. Itu. Lalu di poin ketiga, diketahuinya hubungan antara usia dengan kejadian hipertensi. Diketahuinya hubungan, yang poin keempat, antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Misalnya ya, poin kelima diketahuinya hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian hipertensi. Dan seterusnya sampai semua variabel host yang mau kita teliti itu sudah disebutkan di dalam tujuan khusus. Kemudian di bagian analisis data, nah kita masuk ke dalam analisis data. Tujuannya apa? Nah, tadi memperoleh gambaran atau deskripsi masing-masing variabel. Maka kita sebutkan paling awal di tujuan khusus. Diketahuinya gambaran, pertama variabel dependent dulu, yang kedua baru variabel independennya. Ya. Kemudian tujuan dari analisis data juga untuk membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan. Ini ditulis di dalam pembahasan. Nah, makanya kenapa harus disajikan dulu tabel distribusi frekuensinya. Kalau dia datanya kategorik, kalau dia datanya numerik, maka disajikan dulu tabel distribusi min, modus, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi biasanya ya. Kemudian, nah, poin C dan poin D juga dibahas di dalam pembahasan. Jadi setelah hasil. Lalu melihat apakah ada hubungan. Nah, menguji teori dan konsep atau menguji hipotesis. Makanya di tujuan khusus itu disebutkan setelah mengetahui gambaran setiap variabel dependent dan independennya, kita perlu menuliskan tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang mau kita ujikan. Karena untuk menguji teori dan konsep, ya, dengan informasi yang ditemukan, menguji hipotesis dari studi kita. Gitu. Jadi sejauh mana analisis itu dilakukan tergantung dari jenis penelitiannya, apakah deskriptif atau analitik. Tergantung jenis sampelnya. Sampelnya unitnya apa? Ya, unit individu, populasi, agregat atau bukan gitu kan. Kemudian jenis data atau variabelnya, apakah numerik, kategorik gitu kan. Kemudian asumsi kenormalan dan distribusi datanya. Nanti kalau datanya normal, datanya numerik, pakai uji apa? Kalau datanya tidak normal, numerik pakai uji apa? Kemudian kalau datanya kategorik, pakai uji apa? Nah, itu semua bergantung pada jenis data, ya. Seperti itu. Nah, kalau penelitian, ini jenis penelitian berkaitan dengan analisis data yang mau kita lakukan ya. Jadi ada beberapa mahasiswa angkatan kamu juga yang belum paham bedanya deskriptif sama analitik. Bedanya apa sih?
Saya mau tanya dulu. Siapa ya? Kalau share screen wajahnya nggak kelihatan. Afia ada nggak? Afia Fahira. Afia, 5 menit lagi ya. Kita baru selesai. Afia Fahira ada? Miss, maaf Miss, tadi Afia titip pesan katanya dia lagi hektik di vaksin Miss. Oke, Nggak lagi bisa. magang. Iya. Oke. Kalau Alfia Ismiana? Iya, Miss. Alfia, tadi saya mau nanya apa tuh? Nah, bedanya apa namanya? Jenis penelitian yang analisis sama deskriptif apa? Analitik sama deskriptif apa? Bedanya apa kira-kira? Deskriptif itu hanya menjelaskan keadaan. Hanya menjelaskan keadaan. Analitik. Kalau analitik. Masalah yang timbul. Masalah yang timbul. Gimana? Analitik gimana? Nih, saya mau share konsep dulu ya. Ini kalau konsep jadi nyambung nih. Desain studi kamu apa, analisisnya pakai apa, tuh nanti cara berpikirnya nyambung. Ini masih sanggup nggak? Masih sanggup ya? Apa udah mau meledak? Enggak kan? Masih sanggup ya? Oke. Kelihatan PPT saya yang tadi ya? Kita ngomongin tadi desain studi. Diblankkan saja. Oke. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan nih. Ya. Kalau ada yang mau ditanya, boleh sambil ditanya aja. Sambil saya jelasin. Oke. Oke. Jenis penelitian. Oke. Ada yang namanya jenis penelitian atau desain ya. Desain, metode ya. Kalau metode dia secara umum. Ada yang disebut kuantitatif, ya nggak? Ini disebut kualitatif. Ini karena analis data itu adalah langkah berikutnya gitu ya, atau alat dan cara, maka kita harus paham dulu konsepnya ya. Kita mau pakai metode apa? Analisis yang cocok tuh bagaimana? Yang mana gitu ya. Jadi ini saya jelasin dulu supaya kalau yang udah paham buat mengingat gitu, yang belum paham supaya bisa lebih paham. Kuantitatif dengan kualitatif ya. Kalau epidemiologi, studi epidemiologi mostly malah 90% lebih gitu ya menggunakan analisis kuantitatif. Kalau kualitatif biasanya dia digunakan untuk eksplorasi ya. Eksplorasi. Ya, bentuknya eksplorasi. Kalau kuantitatif, nah kuantitatif di sini dia ada dua. Ya. Ada yang deskriptif, ada yang namanya analitik. Ya. Ada yang namanya analitik. Nah, yang deskriptif ini maksudnya apa? Deskriptif itu definisinya adalah hanya melihat gambaran. Ya, gambaran atau distribusi. Baik itu frekuensi, mean, modus, median, dan lain-lain. Gitu ya. Ini. Kemudian tidak ada hipotesis. Ya enggak? Tidak ada hipotesisnya.
Ya. Oke, jadi yang deskriptif itu tidak ada hipotesisnya. Kalau analitik adalah tujuannya adalah menguji hipotesis. Jadi mencari hubungan, ya, baik hubungan kausal, penyebab ataupun non kausal, gitu ya. Mencari hubungan kausal maupun non kausal. Nah, ini lagi ngomongin udah belajar epideskriptif belum? Udah, Miss. Udah. Ini deskriptif. Apalagi? Yang deskriptif itu apa? Case report. Oke. Pertama ada case report. Ada case series. Ada Time series. Profesional juga masuk. time Time series. series. Profesional. Cross-sectional. Nah, cross-sectional yang deskriptif berarti hanya menggambarkan suatu fenomena masalah kesehatan secara deskriptif saja, ya kan? Dan tidak ada uji hipotesis. Gitu ya. Nah, kalau yang analitik adalah menguji hipotesis atau mencari hubungan, baik yang kausal maupun yang non kausal. Maka ada analisis apa? Ada yang disebut observasional. Nah, yang analitik itu ada dua macam. Ada yang observasional, ada yang eksperimental. Ya, observasional. Dari segi bahasanya, observasional ini artinya apa? Pengamatan, ya. Jadi hanya mengamati dari luar. Pengamatan saja. Kita tidak memberikan perlakuan kepada subjek penelitian kita. Ya. Nah, kalau eksperimental ada perlakuan atau intervensi. Ada perlakuan atau intervensi. Kalau observasional di sini jenisnya ada berapa macam? Heteroseksional, yang analitik, artinya kita menguji hipotesis, tapi cuma kita amati saja. Kemudian ada apa lagi? Ada kontrol. Kemudian ada apa lagi? Cohort. Ya, ini 3 jenjang yang umum. Kemudian kalau eksperimental, ada apa eksperimental? Ramadan boleh live ya, soal Jumat ya. Ini hari apa sih? Hari Rabu ya, sorry. Jumat. Hari Rabu sekarang. Iya, maaf. Nah, sekarang eksperimental. Ada eksperimental, ya. Ada kuasi eksperimental. Nah, itu udah pada tahu. Ada true eksperimental. Bedanya apa ya? Ini supaya tulisannya gede-gede tuh kita pakai kotak-kotaknya yang mana makin kecil lagi. Makin kecil lagi nih. Makin kecil lagi. Kayak mana nih? Ini kelihatan? Apa yang tadi aja? Ini? Ini? Ini tulisannya. Yang ini? Lebih enak yang mana nih? Paling pertama sih, Miss. Yang pertama. Yang ini aja ya. Ini ya? Iya. Oke, yang ini. Jenis penelitian, metode, di science to be, ya. Jadi, kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatifnya apa? Deskriptif, apa analitik, gitu ya. Kemudian kalau deskriptif, desainnya apa? Case report, case series, time series, tanpa cross-sectional, gitu. Kemudian kita bikin colorful supaya enak melihatnya. Nah, kemudian kalau misalnya analitik, dia yang mana? Observasional atau eksperimental? Kalau observasional yang mana? Apakah cross-sectional, apakah case control, apakah cohort? Kalau eksperimental yang mana?
pre-eksperimental? Apakah quasi-eksperimental? Apakah true eksperimental? Nah, ini biarin si kualitatif sendirian ya, karena di epidemiologi tidak pernah membahas tentang kualitatif. Itu ya, ini kelihatan ya, saya slideshow. Nih, kelihatan jelas? Di hide dulu. Nah, ini ya, jenis penelitian, metode desain studi berpengaruh terhadap tujuan khusus kita. Kalau berpengaruh terhadap tujuan khusus, maka berpengaruh juga terhadap jenis analisis data yang akan kita lakukan. Oke? Ya. Apakah kita mau menguji hipotesis dengan mencari hubungan kausal atau non kausal? Desainnya apa? Cross-sectional, case control, jenis datanya apa? Nah, nanti lihat jenis datanya ya. Berdasarkan jenis data, kemarin kita udah belajar, saya lupa ya. Saya lupa. Saya buang kayak kemarin ya. Jenis data ada numerik ya nggak? Ada kategori. Nah, kemudian skalanya. Yang numerik ini apakah dia skalanya interval atau rasio? Kalau yang kategorik apakah dia skalanya nominal atau ordinal? Nah, nominal 2 kategori, ordinal lebih dari 2 kategori. Karena ini berkaitan dengan jenis analisis data yang mau kita pakai. Karena kita pakai SPSS, maka studi kita yang akan kita bahas adalah hanya kuantitatif saja. Baik yang deskriptif maupun yang analitik. Makanya tadi Pak Tanto bilang, ya, seberapa jauh analisis itu dilakukan bergantung dengan jenis penelitiannya, jenis datanya, gitu ya. Dan nanti secara detail tentang asumsi kenormalan data. Apakah datanya normal ataupun tidak, gitu. Jenis sampel. Nah, di sini sampelnya yang dibandingkan apakah kedua sampel sama, independen, nanti kaitannya sama yang ini nih. Kalau yang independen berarti dia studinya observasional. Kalau dependen artinya ada eksperimen atau perlakuan, ya enggak? Jadi nanti jenis analisisnya berbeda. Maka kita harus paham betul desain studi kita apa, ya. Desain studi kita apa? Karena ada yang masih bertanya, mahasiswa yang masih bertanya, variabel dependen itu apa? Variabel independen itu apa? Jangan sampai belum paham, ya. Karena itu mempengaruhi tingkat pemahaman kita nanti dalam analisis. Bikin judul nih, saya punya judul ini nih, Miss. Pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS. Pertanyaan saya, judulnya itu pengetahuan remaja di Kelurahan X misalnya tentang HIV/AIDS misalnya ya. Judulnya itu tahun 2021. Pertanyaan saya, dalam judul terlihat tidak variabel dependennya? Dependen ya, terlihat. Terlihat apa Zulfa? Enggak katanya. Enggak sih, independen aja. Independen. Ada nggak independen di sana? Enggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ke saya, Miss, judul saya kayak gini, pengetahuan remaja di Kelurahan X tentang HIV/AIDS tahun 2021. Pertanyaan saya, pasti yang saya tanyakan, jenis penelitian kamu apa? Mau analitik atau deskriptif? Oke? Kalau deskriptif saja, masih acceptable. Ya enggak? Tapi kalau analitik, cocok nggak judul seperti itu? Tidak. Karena tidak ada variabel pembandingnya. Ya. Harusnya apa? Gambaran pengetahuan
remaja misalnya, kalau mau deskriptif, ya nggak? Gambaran pengetahuan remaja di Kelurahan X tentang HIV/AIDS tahun 2021 misalnya. Itu kalau mau lihat gambaran pengetahuan aja. Itu deskriptif. Tapi kalau analitik, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan, boleh. Tingkat pengetahuannya jadi dependen, boleh aja. Ya, kan tinggal kamu cari teorinya. Faktor apa sih yang mempengaruhi pengetahuan seseorang? Itu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS di Kelurahan X tahun 2021. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu, kalau kamu sudah bikin judul, sudah menyempitkan kerangka konsep sendiri sesuai kehendak. Miss, saya cuma pengen lihat faktor pengetahuan terhadap kejadian hipertensi. Jadi hubungan antara pengetahuan dengan kejadian hipertensi. Pertanyaan saya tanya balik, kerangka teorinya dari mana? Apakah pengetahuan itu seorang diri mempengaruhi kejadian hipertensi terhadap seseorang? Ya enggak lah, kamu cari ada nggak single kausal? Saya balikin lagi tanya. Iya Miss, variabelnya kan banyak, tapi saya cuma mau analisis satu. Boleh nggak begitu? Ya nggak boleh. Ya, penentuan variabel independen itu harus berdasarkan kerangka teori. Kerangka teorinya kamu ambil dari mana dulu? Si teori itu bilang apa? Ada variabel apa aja di sana? Baru setelah itu kamu list mana yang memungkinkan kamu analisis, mana yang tidak memungkinkan kamu analisis berdasarkan konsultasi dengan pembimbing. Ya. Jadi definisi memungkinkan ini secara aksesibilitas, secara instrumen misalnya ya, bisa nggak dianalisis, bisa nggak diukur misalnya. Bukan masalah sulit atau pengen nggak pengennya si peneliti gitu. Jadi kemarin pas sidang skripsi nggak tahu saya, angkatan kemarin tuh kualitasnya anjlok banget, banyak yang lost gitu. Cuman nguji variabel pengetahuan doang. Ya emang sih ada 20 soal pertanyaan pengetahuan gitu kan. Tapi kan kalau dari konsep penyebab penyakitnya, apa iya karena dia nggak tahu doang terus dia sakit? Nggak mungkin kan? Kamu belajar dasar epi penyakit menular, epi penyakit tidak menular, ada nggak single kausal? Ya nggak ada. Nggak ada gitu kan. Nggak ada. Kecuali kamu mau menguji pengaruh infeksi HIV melalui jarum suntik yang dilakukan bertukaran, ya kan, yang dilakukan bertukaran pada penasun terhadap kejadian infeksi HIV pada penasun, yang nggak apa-apa, itu jelas. Perilaku tukaran jarum suntik itu udah sangat berisiko. Kamu mau analisis satu variabel doang ya nggak masalah, tapi maksudnya manfaatnya apa? Karena udah terbukti gitu kan, ya nggak? Biasanya yang mau kita teliti dalam studi bidang ilmu kesmas itu sesuatu yang bersifat sosial. Faktor-faktor sosial yang cenderung dinamis yang kadang hasilnya di penelitian orang lain tidak berhubungan gitu. Kita mau menguji ulang gitu. Jadi hal-hal yang mutlak udah pasti bener itu nggak usah diuji lagi gitu loh ya. Kalau misalnya Miss, kalau faktor usia boleh nggak saya uji? Ya boleh. Kenapa? Karena gini, pada populasi tertentu, kalau kita ngambil sampelnya benar ya, kemudian kita bikin rentang usianya variatif, berbeda variasi dengan rentang usia yang dilakukan peneliti lain, tapi jelas tetap ada standarnya gitu ya. Kita mau pakai rentang usia based on mana? Based on Ikatan Dokter Anak Indonesia misalnya ya, yang mengatakan bahwa anak-anak tuh usianya sampai 18 tahun gitu. Apa mau based on BKKBN misalnya ya, yang undang-undang pernikahan kan boleh ya, umur berapa sih sekarang tuh? 16 ya? Atau berapa? Dikatakan udah dewasa, ya lupa deh tuh. Ya kan beda tuh, cut off point dewasanya kan beda tuh. Misal kamu mau pakai yang mana? Ya boleh aja, asal ada landasan. Hasil kamu beda sama hasilnya penelitian si X. Kenapa? Karena kategori usianya beda. Oh ternyata kamu temukan keterbaruan dalam studi kamu gitu. Yang mau dicari itu faktor hostnya, faktor manusianya yang cenderung dinamis gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang mutlak terjadi, kalau dari EPI itu ada yang disebutnya yang
si penyebabnya itu harus ada baru terjadi suatu penyakit, ya itu nggak usah. Kamu tukeran jarum suntik sama yang infeksius, ya pasti ketularan lah, ya nggak? Secara teori begitu ya. Jadi kalau cuma mengukur pengetahuan, ya ampun, landasan teorinya apa gitu. Tapi karena waktu itu di sidang, ya udah terlanjur dia disidangkan gitu ya, ya kita mau ngomong apa? Masa coba kamu turun lapangan lagi, nambah lagi variabelnya, nangis lah mahasiswanya, ya nggak? Iya, kalau kalau waktunya masih panjang, nanti yang ada panjang urusan, Miss. Orang tua saya nggak ada uang lagi buat bayaran. Kalau perpanjang masa studi kan panjang kan urusannya kan. Jadi nanti ada faktor-faktor X gitu. Ini udah 11.55 nih, udah ya. Jadi analisis uji validitas dan reliabilitas sudah cukup. Silakan dibuat laporannya. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Coret-coretan saya di PowerPoint perlu di-share nggak? Nah, tadi ya. Di-share aja, Miss. Di-share ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Jadi cukup ya. Semoga semakin membuka wawasan. Jadi peminatan epidemiologi punya nilai plus di sana ya. Jadi harus kritis, harus ideal ya. Jangan banyak excuse lah. Oke. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sorry ya, saya extended time nih sampai 15 menitan. Oke, ketemu lagi jam 1. Silakan sholat, istirahat, makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.